warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari LM dengan NIM 20044111266. Di sini saya akan memulai materi yang pertama, latar belakang. Struktur data merupakan mata kuliah yang berisi dasar dan prinsip perepresentasian informasi atau bagaimana menyimpan, store, dan mendapatkan kembali atau retrieve informasi yang telah disimpan dalam pemrograman yang berorientasi objek. Dalam pemrograman representasi ini melibatkan berbagai pengorganisasian atau penstrukturan himpunan item data yang disebut dengan struktur data, sehingga didapatkan program yang efisien. Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini antara lain struktur data dasar atau lead stack GUI, struktur data kompleks atau binary tree heap, general tree, algoritma sorting dan sorting. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang stack atau tumpukan, di mana stack adalah bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari list atau top. Prinsip stack adalah lets in, freeze out atau LIFO. Yang kedua, tujuan. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, memenuhi tugas UAS dari mata kuliah struktur data. Yang kedua, memberikan informasi tentang stack atau tumpukan. Yang ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 200441139. Saya akan meneruskan materi yang dibawakan teman saya. Landasan teori. Teori program Pascal. Pascal merupakan perkembangan dari bahasa Algo 60, bahasa pemrograman untuk sains komputasi pada tahun 1971. Awal komputer Dr. Niklaus Fritz dari Swiss Federal Institute of Technology membuat suatu pemrograman yang menyerupai Algo yang diberikan nama Pascal. Pascal adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan oleh Dr. Niklaus Fritz dari Swiss Federal Institute of Technology, yang tujuan awalnya adalah untuk mengajarkan pemrograman yang dituliskan dalam Pascal harus diterjemahkan lebih dahulu menjadi bahasa yang dikenali mesin atau komputer dengan menggunakan kompilator Pascal dalam bahasa Magen Impeded yang berarti tidak tergantung pada mesin komputer jenis apapun. Dalam Pascal, untuk menampilkan sebuah nilai di layar digunakan printed width atau readline. Untuk membaca masukan dari keyboard digunakan printer atau printer readline tanpa parameter, menyebabkan anti garis, dan printer tanpa parameter digunakan untuk menahan layar. Susunan dari kode-kode dalam teks Pascal harus ditulis secara terurut. Pernyataan-pernyataan yang ditulis dari awal akan dieksekusi lebih dahulu.
Oleh karena itu, suatu pernyataan yang menyangkut suatu variabel di dalam pemrograman, maka variabel itu harus terdefinisi dahulu sebelumnya. Hal ini terutama menyangkut pada pemanggilan subprogram oleh subprogram yang lain. Blok dengan batas-batas yang jelas. Pascal memberikan pembatas yang jelas pada tiap-tiap blok, seperti pada blok program utama, subprogram, struktur kontrol atau pengulangan pemilihan, dan lain-lain. Pemakaian kata kunci begin untuk mengawali operasi pada blok dan end untuk menutup, memudahkan program penyusunan pemrograman dengan mudah. 2. Materi. Stack dalam tumpukan adalah barisan sehingga dari suatu item atau elemen di mana semua operasi insertion, operasi shift elemen ke stack, dan operasi deletion, operasi hapus ambil elemen dari stack, dilakukan pada suatu ujung. Operasi insertion juga disebut operasi put, dan operasi deletion disebut operasi pop. Ujung yang dimaksud disebut sebagai top. Sebagai ilustrasi, kita bayangkan suatu tumpukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Hidayat dengan NIM 18044111243. Saya akan melanjutkan terkait tentang pemaparan materi yang tadinya dipaparkan oleh teman saya. Yang akan kemudian saya lanjutkannya itu terkait tentang operasi stack. Adapun operasi stack yaitu pertama instalasi digunakan untuk mengosongkan stack. Kedua itu push, kemudian digunakan untuk menambahkan item pada stack pada tumpukan paling atas. Yang ketiga, pop yaitu digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Adapun yang keempat itu isMPT berfungsi digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong. Yang kelima itu isFull, fungsinya yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Ada mungkin sampai 5 saja. Berikutnya dalam struktur stack itu stack digunakan istilah. Adapun istilah yaitu push. Terkait penjelasannya, simpan masuk, insert, tulis. Kedua, pop itu ambil, keluar, delete, baca. Adapun terkait gambar-gambarnya mungkin bisa dilihat saja di videonya. Kemudian stack disebut sebagai list in, freeze out. Operasi push berarti meletakkan elemen baru di posisi top, dan operasi pop berarti mengambil elemen di posisi top itu sendiri. Kemudian implementasi dalam bahasa Pascal dapat dilakukan dengan memanfaatkan struktur data, record, dan array. Array dipergunakan untuk menyimpan elemen-elemen yang dimasukkan. Selain itu diperlukan pula suatu variabel untuk mencatat banyaknya elemen yang ada di dalam array yang sekaligus menunjukkan tos. Pada implementasi di bawah ini, konstanta maksimum menyatakan banyaknya elemen maksimum yang dapat ditampung oleh stack. Tipe elemen adalah tipe data akan disimpan di dalam stack, atau bisa integer, word, real, boolean, char, string, atau lainnya. Banyak adalah field yang menyatakan banyaknya elemen dalam stack saat itu, yang sekaligus menyatakan tos.
Kemudian deklarasi tipe untuk tumpukan atau stack. Tipe tumpukan, rekor, mungkin bisa dilihat di gambarnya saja. Selain prosedur untuk hoof dan push itu, kita dapat pula menambahkan sejumlah fungsi untuk membantu penanganan kesalahan. Diantaranya adalah fungsi penus untuk mengecek apakah stek penuh, fungsi kosong untuk mengecek apakah stek kosong, dan fungsi sys untuk mengetahui banyaknya elemen di dalam stek. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seniwati dengan NIM 20044411260. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Adi Hidayat. Adapun materinya yaitu kelebihan dan kekurangan dari stek. Kelebihan yang pertama, membantu mengelola data dengan metode LIFO. Yang kedua, secara otomatis membersihkan objek. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Keempat, ukuran variabel tidak dapat diubah. 5. Mengontrol memori secara mandiri. Adapun kekurangan dari stek yaitu yang pertama, memori stek sangat terbatas. Kedua, ada kemungkinan stek akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Ketiga, tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalia Ibrahim dengan NIM 20044411452. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan program stack pada Pascal. Langsung saja kita buka aplikasinya. Kita oke saja. Kita pilih file. Kita oke. Kita pilih file. Lalu pilih new. Langsung saja kita mulai. Kita tulis nama program terlebih dahulu. Informasi stack.
Setelah seperti ini, ada tadi beberapa yang saya perbaiki karena error. Di antaranya yang ini seharusnya di sini spasi, di sini tulis underscore, harus memakai underscore. Dan di sini juga memakai tanda titik koma akhiran, dan print stack-nya disertai dengan S di belakang lalu titik koma. Setelah seperti ini, langsung saja kita run. Maka yang akan muncul seperti ini, masukkan jumlah data yang akan disimpan. Saya akan menyimpan sebanyak 3 data, di mana NIM-nya itu 200 441 1452. Namanya Amalia, nilainya 86. Selanjutnya untuk NIM 200 441 1451, namanya ini, nilainya misalnya 96. Selanjutnya untuk NIM 200 441 1476, namanya Era, nilainya 64. Setelah di push, maka yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama pada susunan yang pertama. Setelah di push, yang terakhir masuk maka akan menjadi yang pertama pada elemennya. Untuk yang terakhir, dan sedangkan untuk yang terakhir, untuk yang pertama masuk akan menjadi yang terakhir dalam elemen, sedangkan yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama pada elemen. Setelah di pop, maka elemen yang pertama akan dihapus atau keluar, jadi tinggal elemen kedua dan elemen ke-1. Elemen yang ketiga tadi keluar. Setelah di pop, elemen yang ketiga atau elemen yang paling atas akan keluar. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi. A. Waktu dan tempat lokasi. Yang pertama, perumusan dan penentuan materi dokumentasi. Kedua, pembuatan video dokumentasi. Langkah kerja. Yang pertama itu ada persiapan. Persiapannya itu laptop, data, HP. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaannya itu yaitu yang pertama mengaktifkan laptop. Kedua, menyambungkan wifi. Ketiga, membuka browser. Keempat, mencari materi tentang stack. Kelima, mencari beberapa contoh program stack yang dijalankan di aplikasi Pascal. Keenam, menyusun program stack yang telah diuji di aplikasi Pascal. Ketujuh, menjalankan program di aplikasi Pascal. Kemudian, bab 5. Hasil dan pembahasan. Hasil. Yang pertama, stack, tumpukan. Sebenarnya secara mudah dapat diartikan sebagai list atau urutan, di mana penambahan dan pengambilan elemen hanya dilakukan pada satu sisi yang disebut top atau puncak dari stack. Dengan melihat definisi tersebut, maka jelas bahwa stack berlaku aturan LIFO, last in first out, yaitu elemen yang terakhir masuk akan pertama kali diambil atau dilayani. Salah satu analogi yang dapat dikemukakan di sini adalah tumpukan piring atau barang lain. Pada saat kita hendak menumpuk piring-piring tersebut, tentulah yang kita lakukan adalah meletakkan piring yang pertama pada tempatnya. Selanjutnya, meletakkan piring kedua di atas piring pertama, dan demikian seterusnya. Pada saat kita hendak mengambil satu piring dari tumpukan tersebut, tentu yang diambil adalah piring teratas, yang terakhir kali ditaruh, bukan yang terbawah, yang pertama kali diletakkan. Dua operasi dasar pada stack adalah push, operasi pemasukan elemen ke dalam stack, dan pop, operasi pengambilan satu elemen dari dalam stack. Adapun kendala-kendala saat pengerjaannya yaitu: yang pertama, kesulitan dalam penulisan skrip.
program karena sering terjadi error. Kedua, jaringan yang kurang memadai. Penjelasan mengenai program yang dikerjakan. Di sini kami menggunakan program stack atau tumpukan. Program yang kami buat berisi tentang push dan pop. Di dalam program terdapat variabel nama, NIM, nilai, dan sebagainya. Setelah program nanti berjalan, maka yang akan muncul ialah berapa jumlah data yang akan disimpan. Setelah itu, kita akan memasukkan nama, NIM, dan nilai sesuai dengan jumlah data yang disimpan. Pada awal contohnya, kita masukkan jumlah data yang disimpan itu 2, maka nama, NIM, dan nilai yang akan dimasukkan berjumlah 2. Setelah itu, di enter, maka yang akan muncul yaitu setelah di push. Yang akan muncul pertama yaitu data yang pertama kita masukkan, dan data yang kedua yaitu data yang kita masukkan. Hasil yang ditemukan pada proses pembuatan laporan. Kita dapat memahami langkah-langkah dalam pembuatan laporan mengenai pemrograman stack. Adapun pembahasan, masalah yang ditemukan pada saat pengerjaan sering terjadi error di saat tidak teliti dalam pengerjaannya. Jaringan yang kadang tidak mendukung pada saat melakukan pencarian materi di Google dan YouTube. Hasil yang didapatkan dari program, kita jadi lebih mengetahui susunan stack dan yang telah berhasil menjalankan program tersebut. Kemudian bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pada saat proses pembuatan makalah stack, masalah yang sering kita jumpai yaitu sering terjadi error dalam menjalankan program. Adapun cara mengatasi yaitu dengan memeriksa kembali skrip program yang error. Dalam pembuatan video program stack sangat penting karena di dalamnya sudah terjelaskan proses pembuatan dari awal hingga akhir. Adapun saran, penggunaan stack pada struktur data sangat bermanfaat untuk para pemrogram untuk melakukan suatu pemakaian dalam informatika, misalnya untuk merepresentasi pemanggilan prosedur, perhitungan ekspresi aritmatika, rekursivitas, backtracking. Gunakan stack pada program yang dioperasikannya. Selalu dilakukan pada elemen yang paling atas. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.